La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini walaupun orang-orang tua saya semangat rupanya ya. Alhamdulillah nih. Biasanya kan yang dinamis itu, yang potensial kan anak-anak muda. Ini anak mudanya terbenam di telan bumi ya kan. Ya, yang ada orang-orang tua. Masih syukurlah daripada nggak ada sama sekali ya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allahu. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna thumma amma ba'du fa inna asdaqal hadithi wa ahsanal kalami kitabullahi jalla wa ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak-bapak haji, jamaah jihad kajian Islam Ahad yang dimuliakan Allah. Ada ibu-ibu hajahnya di sini ya. Nah, nanti komplain pula ibu hajahnya di japrinya saya. Kok nggak disebut ibu-ibu gitu ya? Insya Allah ada ibu-ibu hajahnya ya. Mari kita awali dulu dengan kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas limpahan curahan nikmat, rezeki, karunia, anugerah, segala kebaikan dari Allah yang tidak terhingga itu, sampailah ke detik ini kita rasakan, baik secara lahiriah kita terlebih secara batiniah kita. Mari kita ucapkan kalimah syukur hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihatu. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk seluruh keluarganya dari dulu sampai sekarang, keturunan-keturunannya, juga untuk semua sahabatnya tanpa terkecuali. Dan mudah-mudahan satu saja selawat yang kita hadiahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun mudah-mudahan berkenan melimpahkan setidaknya 10 rahmatnya kepada kita di dunia dan di akhirat kelak. Dan kemudian kita juga berkesempatan besar di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan memperoleh asy-syafa'atu al-uzmatu, doa pertolongan yang agung yang Allah berikan eksklusif kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi Muhammad, yang nanti dia tolonglah kita umat-umatnya yang terancam di padang mahsyar itu di akhirat insyaallah. Dan siapa yang paling banyak berselawat dan taslimnya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga menjelaskan dialah yang paling dekat nanti kedudukannya di surga bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Udah haus? Kalau saya itu qiyamul lail aja udah kelaparan saya. Jadi jangan dicela saya, Ustadz. Kalau ada kondangan nanti ngundang-undang saya walimah-walimah, Ustadz yang banyak makan biar gemuk dikit. Saya udah setua 47 tahun ini bisa makan 5 kali sehari. Tapi metabolisme saya memang tinggi. Tahajud saya lapar, mau subuh gini pun udah lapar lagi gitu. Tapi saya nggak bisa sekali makan 2 gunung tuh, nggak bisa lagi kayak dulu. Itu kan cerita kita masih muda itu ya. Kalau sekarang itu ya sekedar menutupi rasa lapar saja gitu ya. Mudah-mudahan kita tetap dikaruniakan Allah sehat walafiat, kemudian kuat, selamat dan istiqomah dalam menjalankan kewajiban serta tanggung jawab kita. Amin ya rabbal alamin. Ini sepeninggalan Allah yarham Bapak Dr. Haji
Mustaqim Kurdi. Beliau itu mengisi fikih di sini ya. Kalau nggak salah pun kitab fikihnya yang populer itu Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram. Terpenuhinya hasrat-hasrat kita yang mendalam itu ya. Ya, wallahu alam beliau pakai syarah atau penjelasan mungkin Subulus Salam As-San'ani atau yang lain. Kalau Bulughul Maram itu kan kitab fikih yang langsung dalil Quran, dalil hadis gitu saja. Penjelasannya kan nanti diperlukan syarah-syarahnya. Yang populer syarahnya Subulus Salam. Ya, jalan-jalan keselamatan. Wallahu a'lam ya. Jadi sekarang ini sekarang ini masuk Zulhijjah ini ya, Dzulqa'dah ini bulan ke-11 ya. Salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan Allah. Yang Allah jelaskan di dalam surah At-Taubah atau surat Baroah nomor surat 9 ayat 36. Dalam setahun itu ada 4 bulan yang diagungkan Allah. Ya. Tapi Allah tidak menjelaskan 4 bulan itu bulan apa saja, nggak ada di Al-Quran penjelasannya. Nanti Rasulullah SAW sebagai mubayyinun, sebagai penjelasnya, sebagai mufassirunnya, yang menafsirkannya itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. 4 bulan itu 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah 11, Dzulhijjah 12, Muharram 1 ya, dan nanti yang keempatnya adalah bulan Rajab, bulan ke-7. Kalau Ramadan itu Sayyidus Syuhur, itu penghulu, raja, pemimpin semua bulan dalam 1 tahun Islam dari Muharram sampai Dzulhijjah. Itu lebih hebat lagi Ramadan itu ya. Jadi pasca libur Ramadan, kemudian dimulai Syawal, kemudian sekarang Dzulqa'dah, saya Ahad pekan kedua diminta amanahkan untuk kajian fikih. Jadi fakultas syariah ya, program studi S1-nya Al-Akhwal Asy-Syahsiyah. Saya ini cocoknya tukang nikahin orang nih, penghulu saya ini. Kerja di KUA. Kalau enggak saya di pengadilan agama. Ya. Itu S1. S2 saya di Malaysia ngambil Islamic Science, Dirasah Islamiyah, program studinya Usulul Fiqih. Ya. Apa beda fikih dengan usul fikih, Ustadz? Kalau fikih itu istimbatul ahkam, produk jadi itu. Jadi kalau motor, misalnya motor bebek itu ya, atau motor Matic lah, Matic. Sekarang orang banyak Matic. Jadi Beat, ya, pabrikan Yamaha, Honda, ini saya sekalian aja ini nggak apa-apa lah. Kemudian Mio, pabrikan Yamaha. Itu bebek itu yang cc-nya 110-an atau 125 cc itu produk jadinya, itu namanya fikih, udah jadi motor. Komponen dalamannya yang kerjanya mekanik itu, itu usul fikih itu. Kalau kita kan seru-seruan produk akhir aja, pokoknya yang namanya motor harus Honda, kata orang-orang tua. Anak-anak muda nggak mau dia, motor itu harus Yamaha karena kencang gitu kan. Kalau mekanik beda, itu nggak head to head secara pabrikan. Lihat dulu komponen dalamnya dipretelin. Nah, itu usul fikih itu namanya. Jadi pembentuk produk hukum ya, istidlal, pengambilan dalil, itu namanya usulul fikih. Jadi nanti kita akan dapatin 1 ayat Al-Quran, 1 dalil hadis, itu bisa menghasilkan setidaknya 2 bahkan lebih produk hukum. Hadisnya sama, tapi ijtihad ulama, fatwa ulama dalam menentukan hukumnya dengan dalil yang sama, itu bisa lebih dari 2, 3 dan seterusnya. Gitu ceritanya. Jadi jangan heran. Misalnya ini contoh ya, yang populer nih. Kita sebut aja ormasnya. Kalau orang Muhammadiyah ya, itu pakai peci kayak saya ini, kalau mau sholat nggak perlu diginikannya. Dibuka itu dahinya selebar-lebarnya ya. Dalilnya sama. Hadis sahih Nabi bilang ini, wala akufu sya'ron wala thiyaban. Jadi lamnya itu, lalnya tadi itu namanya lam. Lamnya lam ya, nafiyah, menafikan. Enggak apa-apa kalau mau sujud, termasuk anggota sujud itu ada 7,
yang utama itu adalah dahi kita ini sampai hidung gini, itu nggak apa-apa terhalangin oleh rambut ataupun pakaian. Pakaian itu ya misalnya ini peci ini kan fabric ya, pakaian ini, atau mungkin imamah, sorban, gitu. Jadi orang-orang Muhammadiyah bilang lamnya lam nafiyah, tidak apa-apa, gitu, menafikan. Jadi nggak harus, kalau rambut dia nggak pakai apa-apa, rambutnya panjang, nggak harus mau sujud gini, gitu. Itu kan saudara kita dari Nahdlatul Ulama. Dengan dalil yang sama, saudara-saudara kita Nahdlatul Ulama bilang wala akufu sya'ran wala thiyaban, lamnya itu dikatakan lam nahiyah, enggak boleh rambut, pakaian-pakaian menghalangi anggota sujud. Maka orang NU kalau pakai peci dia akan gini kan mau sholat. Orang Muhammadiyah gini aja, enggak apa-apa, dua-duanya dalil yang sama, tapi produk hukumnya berbeda. Apakah itu keputusan NU dan Muhammadiyah, Ustaz? Tidak, itu ulama kita udah memutuskan. Muhammadiyah dan NU tidak lebih penting daripada ulama mazhab kita. Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit wafat tahun 150 Hijriah. Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, wafat tahun 179 Hijriah. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang banyak dipakai mazhabnya di sini, wafat tahun 204 Hijriah. Dan Imam Ahmad bin Hambal, murid sekaligus gurunya juga Imam Syafi'i, ya, wafat tahun 240 Hijriah. Mereka itu udah memutuskan begitu, tinggal ormas yang ada di Indonesia mengadopsinya yang mana pendapat mereka, gitu ceritanya. Ya. Jadi kita kalau ribut di fikih saja nggak produktif, karena kita nggak tahu itu prosesnya kenapa jadi begitu. Ternyata dengan dalil yang sama hadis sahih itu, lamnya ada yang mengatakan lam nafiyah, menafikan, tidak apa-apa. Ada lam nahiyah, melarang keras, tidak boleh terhalangin, gitu maksudnya. Ya, biar kita ngerti juga duduk permasalahannya, insyaallah ya. Maka kita kenalan dulu dengan ta'riful fikhi, definisi fikih, ya. Sebelum kita nanti ya mungkin pakai kitab fikih Muyassar, atau saya maunya Matan Abu Suja, ya. Ini yang populer ini, udah di Indonesia ini sudah ratusan tahun ini umurnya, ya. Al-Ghaya'u wat Takrib, gitu ya, atau lebih dikenal juga Matan Abu Suja. Sebelum bangsa Republik ini berdiri merdeka sudah ada kitab ini dikaji, gitu ya. Nanti kita sesuaikanlah, atau pakai ulama dari Mesir, ya, Fiqhus Sunnah Sayyid Sabiq, gitu. Itu nanti kita sesuaikanlah. Sekarang kita kenalan dulu dengan fikih itu apa sih fikih itu, ya. Tadi udah disinggung, ya, itu istimbatul ahkam, produk akhir suatu hukum positif di dalam Islam ini, gitu ya. Jadi produk akhirnya artinya harus dipraktekkan seperti apa, tidak bolehnya apa, do and don't, gitu ya. Nah, itu produk akhir. Tapi nanti kita singgung-singgung kenapa jadi begitu, ya. Ulama kenapa berbeda, dalilnya sama loh, gitu. Nah, itu nanti kita singgung-singgung juga waktu belajar fikihnya. At-tamhidu, ini introduksi dulu, ya, pembukaan, muqaddimah. Wa yastamilu ala an-nuqati at-taliyati, nanti mencakup beberapa poin yang akan kita bahas berikutnya, yaitu ta'riful fikhi lughatan wastilahan. Kita akan perhatikan menurut kitab ini dulu, ya. Definisi fikih itu secara etimologi kebahasaan dan terminologi, makna yang substansi, yang esensi itu apa sih, ya. Kemudian nanti masadiruhu, sumber-sumber hukum yang dijadikan landasan produk akhir hukum ini,
Ya, pengambilannya dari mana, atau istidlal, pengambilan dalilnya itu. Kemudian maudhu'uhu, nanti objek-objek pembahasan fikih itu apa aja. Kemudian samratuhu, buahnya, hasilnya, faidahnya, fikih itu untuk apa sih gitu. Fadluhu, keutamaan ilmu fikih itu gitu ya, itu apa gitu. Kemudian makna al-fiqhi lughatan wastilahan, kita lihat ya definisi fikih dari segi bahasa juga dari segi istilah. Istilah itu maksudnya maknawiyan syar'iyan, secara makna mendalam mengikut syariat Islam itu apa, yang substansi, yang esensi. Al-fiqhu fil lughati, secara bahasa fikih itu al-fahmu, faham artinya, atau memahami, mengerti yang mendalam. Jadi bukan ngerti kulitnya doang, tapi jeroannya, dalamannya, isi-isinya itu. Itu maksudnya ya. Jadi kalau dibilang fikih, oh berarti mengerti artinya ya. Tapi bukan asal tahu, bukan asal ngerti. Memang ngerti beneran. Ya, dikupas tuntas itu, dikulitin. Wa minhu, lafal fikih ini akan kita dapatin qaulillahi ta'ala. Ini bukan lafal baru, bukan diksi atau narasi baru. Ada itu di Al-Quran, berdasarkan firman Allah Ta'ala. Di antaranya ini ya, saya keluarkan dulu. Ini an qaumi Syu'aiba, pernyataan kaumnya Syu'aib. Nabiullah Syu'aib mendakwahkan kaumnya untuk mentauhidkan Allah. Akhirnya kaumnya malah ya selain tidak menerima, mendebat ya, sekaligus merendahkan. Dia bilang gini, ma nafqahu katsiran mimma taqulu, surat Hud ayat 91. Ya, hei Syuaib, kamu nih ngomong apa sih? Kami nggak paham katanya. Di sini lafalnya nafqahu loh, fikih. Kami nggak fikih. Nggak fikih. Ya, sama sekali. Apa yang kamu omongin itu? Kalau sekarang orang bilang di luar nurul. Nggak logis, nggak rasional. Nggak nyambung kamu ini Syuaib. Ngomong apa sih gitu? Kami nggak ngerti, katanya gitu ya. Wa qaulihi azza wa jalla, juga berdasarkan firman Allah ya, walakin la tafqahuna tasbihahum, surat Al-Isra ayat 44. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra atau surat Bani Israil, ini semua alam semesta ini bertasbih kepada Allah, muji-muji Allah, nyanjung-nyanjung, meninggi-ninggikan Allah. Hanya saja kata Allah, ya itu burung-burung, semut-semut, itu kata itu yang mau hujan tuh dia bunyi-bunyi itu bertasbih itu. Walakin, hanya saja kalian kata Allah la tafqahuna, enggak fikih kalian. Tasbihahum, lafalnya mereka yang kalian tahu ya sekedar ayam misalnya gitu aja, anjing gu gitu. Padahal dia bertasbih. Bahkan itu Guntur Guru Soekarno Putri. Nanti anak-anak Soekarno lagi jadinya. Itu petir itu bertasbih kepada Allah, namanya ar-ra'du itu. Jadi jedar itu. Itu tasbih. Gitu di dalam hadis itu. Ya. Jadi kita nggak fikih aja bunyi-bunyi tasbih mereka itu. Kemudian di dalam surat Toha ya ayat 28 itu ketika Nabiullah Musa alaihissalam disuruh ketemu bapak asuhnya Fir'aun laknatullah alaihi, suruh dakwah sana. Kan Musa itu lidahnya cedal apa cadel itu yang pendek, yang kalau ngomong
R itu gitu, R. Karena makan bara dia masih bayi itu, ya. Atau kalau ngomong S itu jadi kayak sa, F, lidah pendek. Maka dia doalah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, ya, wahlul uqdatan min lisani yafqahu, supaya mereka fikih. Yafqahu itu yafhamu, supaya mereka faham. Qauli, nanti apa yang aku sampaikan aku dakwahkan, gitu ya. Juga nanti di dalam surat At-Taubah Allah bilang gini, enggak semestinya umat Islam ini semuanya turun ke medan perang, supaya ada sekumpulan orang, dia mengkaji, dia mengajarkan agamaku ini, nanti kalau dia kembali kepada kaumnya masing-masing, dia sampaikan lagi ilmu-ilmu ini, gitu. Tujuannya liyatafaqahu fiddin, supaya fikih nanti terhadap agama, ya, kaum-kaum yang tidak perang itu. Nah, maksudnya liyatafaqahu, liyatafahamu, supaya faham, gitu. Kemudian khususnya surat At-Taubah ayat 122 ini, ulama nanti merumuskan darah-darahnya para syuhada itu setara dengan tinta-tintanya para penuntut ilmu. Sama-sama jihad berdasarkan firman Allah itu. Ada jihad perang di medan perang, ada jihad perang di medan ilmu. Gitu ya. Itu dari sisi bahasa, ya, kebahasaan, dari diksinya, etimologinya. Sementara wal fiqhu fil istilahi, menurut syariat Islam secara substansi, secara esensi, fikih itu gini, al ilmu, suatu cabang ilmu, bil ahkami asy-syar'iyyati, ya, yang membahas hukum hakam undang-undang Islam, al-amaliyati, untuk diterapkan, al-muktasibati, yang mekanisme pengambilan hukumnya, min adillatiha, dari argumentasi-argumentasi yang ada, at-tafsiliyati, yang terperinci, gitu. Jadi ilmu yang akan membahas hukum hakam, ya, undang-undang Islam, untuk kita amalkan, kita terapkan, ya, termasuk ya kita dakwahkan, kita sampaikan kepada yang lain, yang mana mekanisme pengambilannya tentunya dari dalil yang sudah ada, dan dalil itu nanti dirinci sehingga menghasilkan sebutan lain tadi fikih itu istimbatul ahkam, keputusan hukum, produk hukum, produk akhir suatu hukum positif di dalam Islam. Itu menurut ulama mutaakhirin atau kholaf, ulama kebelakangan. Sedangkan menurut ulama mutaqaddimin, ulama salaf, dari mulai sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, a'immatul arba', imam madzhab yang 4, ya, generasi-generasi awal, wa qad yatluku al-fiqhu 'alal ahkami nafsiha. Sementara sebenarnya secara umum fikih itu ya hukum Islam itu sendiri. Sebutan lainnya fikih itu adalah usuluddin. Jadi pondasi hukum-hukum Islam itu sendiri, atau kita kenal dengan syariatul Islam, yaitulah fikih itu. Kalau ulama dulu mengartikan fikih itu urusan akidah, iman, tauhid, i'tiqad, sama itu ya. Satu. Kemudian yang kedua urusan ibadah juga. Islam itu kan meliputi 4 itu. Yang ketiga urusan adab dan akhlak. Yang keempat urusan muamalah, sosial kemasyarakatan, transaksi dan interaksi komunikasi. Semuanya itu mencakup. Itulah fikih.
Tapi kalau ulama yang kebelakangan, fikih itu yang kayak kita sekarang hanya urusan-urusan ibadah, urusan-urusan muamalah. Yang tentunya kalau mau bermuamalah, mau berinteraksi, transaksi, komunikasi, ya, mau bersosialisasi, ya pakai akhlak, pakai adab, pakai moral, pakai etika. Tidak terlalu dibahas fikih itu dari sisi akidah. Akidah itu teologi plus ideologi. Nah, gitu. Nggak terlalu dibahas. Ulama yang kebelakangan inilah yang kita kenal. Oh, fikih itu nanti akhirnya mengenai bersuci, air, pasir, tanah, debu yang digunakan untuk bersuci, berwudu, mandi junub, mandi besar, mandi basah, apalah sebutannya, dan seterusnya. Nanti praktek sholat yang wajib maupun yang sunnah, gitu. Itu kita fikih yang kita pahamin, ya itulah. Padahal sebenarnya fikih ya semua materi pelajaran dalam Islam aslinya. Jadi kalau orang bilang syariatul Islamiyah, undang-undang Islam, ya konstitusi Islam, ya itulah fikih itu. Atau usuluddin, usulus syariah, pondasi-pondasi agama, ya itu fikih itu. Meliputin iman. Iman itu sebutan lainnya tauhid, akidah, ya i'tiqadiyah. Nah, itu dia satu. Terus ibadah, dua. Terus ya akhlak, tiga. Dan muamalah 4, gitu ya. Masadirul fikhi al-asasiyatu. Sekarang ya, sumber-sumber hukum fikih yang fundamental, yang pokok, yang utama itu ada 4. Yang pertama Al-Qur'anul Karim. Yang kedua As-Sunnatul Mutahharatu, ya, hadis Nabi yang suci. Yang ketiga al-ijma'u, ijma'. Nanti bukan ulama itu enggaklah terlalu bingung, tapi mereka kemudian bersepakat, konsensus, gitu. Yang keempat al-qiyasu, analogi, pengkiasan. Karena kok dilihat-lihat secara dalil umum maupun dalil khusus dari Quran maupun hadis, kok kayak nggak ada ya hukumnya. Contohnya apa kias Ustadz yang sekarang? Bayi tabung. Mana ada bayi tabung pembahasan dulu? Itu kan teknologi kebelakangan. Nah, itu nanti pakai kias. Gimana hukum bayi tabung? Oh, bayi tabung menjadi halal, menjadi boleh asal sperma dan ovumnya suami istri yang halal. Tapi menjadi haram spermanya sperma suaminya, tapi ovumnya entah ovum perempuan mana misalnya dimasukkan ke tabung misalnya, gitu. Itu haram, sama aja zina. Walaupun dua alat kelamin itu nggak ketemu, yang diambil cuma sperma dan ovumnya, sel induk telurnya, gitu ya. Nah, itu namanya kias. Mana ada zaman Nabi, zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam mazhab yang 4 sampai abad pertengahan Islam. Mana ada bayi tabung? Sekarang aja itu. Nah, itu yang ya, yang utama sumber fikih, pengambilan sumbernya itu yang utama itu, yang pokok itu ada 4. Sedangkan ulama bilang pengambilan hukum fikih itu sampai 10. Yang 4 yang pertama ditambah lagi 6 ini. Yang 6 ini cabangnya, ya, furuknya. Apa itu? Aqwalus sahabati wassalaf. Statement-statement sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang mereka dikenal kaum salaf, itu jadi hukum juga. Walaupun tidak pernah ada zaman Nabi. Contoh, pengumpulan mushaf Al-Quran, mana ada zaman Nabi? Jadi mushaf Quran kayak sekarang nih, jadi kitab Quran. Dulu Quran itu di hadis Sahih Muslim itu di pelepah kurma, di batu-batu, di dahan-dahan, ranting-ranting, ya, batang-batang pohon. Itu
dikumpulkan oleh sahabat Zaid bin Thabit di zaman kekhalifahan akhirnya yang kedua Amirul Mukminin Umar bin Khattab, itu segunung. Yang sekarang itu cuma satu mushaf kayak begini, itu segunung dulu itu. Ya bayangkan, itu kan pelepah kurma, batu-batuan, dikumpulkan, diseleksi sama sahabat, termasuk sekretaris Nabi Zaid bin Thabit yang menulis itu banyak sekali. Kumpulkan sahabat-sahabat yang lain. Jadi statement-statement sahabat, kaum salaf, tabi'in dan perbuatan mereka itu jadi sumber hukum dalam Islam. Jadi fikih juga itu. Yang kedua, ya, yang kedua dari cabang ya. Kalau yang pokok tadi kan Quran, hadis, konsensus ijma, analogi kias. Ya. Kemudian menjadi hukum juga, hukum fikih, syara'i'u man qablana. Syariat umat terdahulu. Kan Islam ini menyempurnakan. Iya, tapi tidak sedikit dibawa juga syariat umat terdahulu. Mana contohnya Ustaz? Yaitu khitan itu, sunatan itu kan sunnahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu. Ya, bapaknya para nabi dan rasul, kakek-kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Udah gitu praktek haji ada Safa, Marwah, Tawaf, Sa'i, itu kan prakteknya ya Sayyidah Hajar ibunda Ismail alaihissalam. Kan akhirnya dipakai itu syariat itu. Praktek itu kan akhirnya diteruskan. Jadi hukum juga sekarang. Itu yang namanya bekam. Bekam itu bukan punya orang Islam. Yunani kuno, Cina kuno, Mesir kuno udah berbekam, tapi dipakai lagi dalam Islam. Gitu. Bahkan waktu Nabi Mi'raj itu naik ke langit, dari mulai langit pertama kedua itu malaikat-malaikat yang ada di pintu-pintu langit itu, termasuk wasiatnya supaya kita tahu nih dia disoinya, itu dipesan, Muhammad, nanti ya kamu itu umatmu biasakanlah berbekam. Naik langit kedua, ada malaikat yang di langit kedua, gitu lagi di antara pesan-pesannya, suruh bekam sampai langit ketujuh. Begitu. Itu namanya konstitusi undang-undang umat terdahulu. Maksudnya sebelum Islam. Kalau yang kaum salaf, yaitu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, termasuk juga imam mazhab yang 4. Ya, itu setelah Islam. Kemudian yang ketiga, tambahan sumber hukum ya, sumber fikih. Saddud dzara'i, yaitu langkah strategis yang preventif ini, menutup atau memblokir keburukan. Jadi ini langkah strategis untuk mencegah atau langkah preventif, pencegahan sejak awal. Nah, kan ada istilah kedokteran itu preventif, mencegah, nanti kalau udah sakit kuratif, mengobati gitu. Nah, itu. Jadi ada nanti istilahnya sadduz dzari'ah. Sebelum terjadi hal-hal yang buruk yang menimpa umat Islam, ya kadang-kadang keluar hukum-hukum baru. Contohnya apa? Yaitu si Siti Copit 19. Walaupun ditipu kita satu dunia. Waktu tahun 2020 sampai ya 2022-an lah. Kan ada langkah-langkah preventif, apa itu? 5 apa namanya? Itu yang 5 nggak boleh cuci tangan lah, nggak boleh berkerumun lah, nggak boleh inilah, apalah itu. Ya, saya nggak pernah percaya soalnya itu. Gitu. Ya. Jadi kadang-kadang ya, tapi kan akhirnya MUI berijtihad juga. Ya, umat Islam jaga jarak sholatnya, dibuat jarak-jarak, karpet-karpet digulungin. Nah, itulah ya. Walaupun ditipu kita satu dunia, dibohongin kita, diprank kita, dikerjain. Ya. Kemudian yang keempat, sumber hukum fikih yang cabang ya, pengambilan hukumnya yang cabang ini. Al-urfu au al-adatu, kebiasaan harian kita, kemudian tradisi-tradisi kita itu bisa diambil menjadi hukum positif di dalam Islam, boleh. Contohnya apa Ustadz?
Mana ada Nabi 1 Syawal mudik, bersalam-salaman, minta maaf? Mana ada? Cari dalilnya. Yang beruban sampai hitam ubannya lagi, yang hitam rambutnya sampai beruban, gak bakalan ketemu. Mau dalil yang paling sahih sampai dalil paling palsu. Gak ada Nabi itu 1 Syawal, Idul Fitri, mudik, terus maaf-maafan keluarga, sungkeman, mana ada. Tapi itu tradisi yang ternyata dibenarkan, khususnya kita di Indonesia. Gitu. Ya. Jadi kebiasaan harian kita, tradisi-tradisi kita, suku-suku, negara, bangsa itu bisa jadi sumber hukum Islam, jadi sumber hukum positif di dalam Islam. Ya, selanjutnya yang kelima. Yang kelima, ini yang dari cabangnya ya. Al-istihsanu, menganggap sesuatu itu baik. Istihsan. Nah, itu memang jadi hukum Islam juga. Misalnya gini, nggak ada itu Nabi malam Jumat kumpul-kumpul baca surat Yasin. Saya nggak bahas baca surat Yasinnya, tapi kumpul-kumpulnya. Terus ada masjid-masjid, ya, Kamis adzan maghrib, selesai sholat maghrib menunggu isya, dia kumpul-kumpul lah masjid itu, ayo kita baca Yasin sambil nunggu isya. Nah itu istihsan, kan bagus gitu. Nah, gitu ceritanya. Yasinan lah orang itu. Jadi hukum Islam jadinya. Dan yang terakhir dari cabangnya, al-istis'ab, alasan kesulitan, kesusahan, ya, karena sulit, karena susah, ya, maka nanti sesuatu itu yang terlarang jadi boleh, misalnya gitu, atau yang boleh jadi terlarang gitu. Padahal nggak ada dalil yang membolehkan atau melarangnya sebenarnya, tapi karena dia mengalami kesulitan yang luar biasa, nah, itu jadi 10 ya. 4 yang pokok, 6 yang cabangnya. Itu dulu ya. Itulah sumber-sumber ya pengambilan hukum untuk menentukan fikih. Nanti objek pembahasannya, faidah kita belajar fikih, keutamaan fikih dan seterusnya, itu di lain kesempatan lah. Ya. Silakan saya buka dulu tanya jawab, atau langsung saya tutup juga nggak apa-apa. Senang saya bisa minum-minum langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengenal 2 tauhid itu, uluhiyah dan rububiyah tadi. Iya. Dan ahli akidah mengatakan uluhiyah itu ahadiyah. Kalau ahli tasawuf mengatakan rububiyah itu somadiyah. Saya minta tolong Ustadz menjelaskan dalam perspektif surat Al-Ikhlas dalam rububiyah dan uluhiyah ini. Dan satu itu dan keduanya itu apa perbedaan sebelah kita nih kalau kita uluhiyah, Islam wal Jamaah kita uluhiyah, tapi kalau sebelah kita itu Salafi atau Wahabi itu mengatakan bahwa asma wafiyah ya wasifat sama ukmiyah. Apa perbedaannya itu Terima kasih Jazakallah khairan. Inilah belajar fikih. Tadi fikih menurut ulama terdahulu itu kan belajar tauhid. Kita malah fikih itu belajar wudu, belajar praktik sholat. Padahal harusnya gini dulu tuh fikih itu. Beliau ya As-Sa'il Pak Haji yang bertanya menanyakan masalah at-tauhidu. Ya, tauhid itu memurnikan keesaan Allah. Ini gini Pak Haji. Menurut Abu Musa al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi dan iya betul Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari sahabat Nabi. Siapa ya?
Pokoknya As'ariyah atau Asy'ariyah dan didukung oleh Abu Mansur Maturidiyah, itu tauhid itu cara memahamin Allah itu esa, tunggal satu, itu pakai sifat wajib berapa? 20. Bukan berarti ini, biar jangan salah paham kita. Orang-orang ini ya, saudara kita, saya nggak sebutlah mereknya, salah paham. Dia bilang ya, Al-Asy'ari dan Al-Maturidi membatasin sifat Allah cuma 20, mewajibkan. Enggak. Maksudnya Al-Asy'ari ini di zamannya Imam Ahmad ini, tahun 240-an Hijriah dia ketemu sama Imam Ahmad itu, Asy'ari itu. Ya. Dia hanya merumuskan untuk ma'rifatullah, mengenal Allah, zatnya Allah. Allah itu Tuhan yang esa, yang kita sembah, yang berhak ya, yang wujud dan seterusnya. Itu akal kita mampunya cuma sampai 20 sifat gitu katanya. Lewat dari itu udah nggak mampu kita. Yang kita kenal nanti wujud, qidam, baqa, gitu-gitu ya. Mukhalafatu lil hawadithi, gitu dan seterusnya. Kemudian dibantahlah, itu katanya bid'ah dalam akidah dan sangat rusak, kata saudara kita pula ini, ya kan? Tapi dia buat juga, katanya berdasarkan Al-Quran, tauhid itu trilogi tauhid. Uluhiyah, ya Allah itu sesembahan. Rububiyah, Allah itu yang menciptakan alam semesta dan ngurusinnya. Asma wa sifat. Lah ini juga bid'ah, nggak pernah juga. Nabi, sahabat, tabi'in sama-sama bid'ahnya juga dalam akidah. Gitu. Tapi ini ada dalil-dalilnya. Ya ada korina, ada indikasi penjelasan itu. Ya Al-Asy'ari juga bilang begitu. 20 sifat wajib itu juga dia ngambilnya argumentasinya Quran, hadis dan aqwal salaf. Ramelah jadinya. Udah gitu trilogi itu, datang orang-orang Harokiyah, dia bilang kurang 4, ada mulkiyah. Ya, mulkiyah itu Allah itu Malik, menguasai dan memberikan kekuasaan kepada orang Islam. Ini orang-orang Harokah, pergerakan. Jadi orang-orang, maaf, saya nggak sebut juga itu mereknya, tapi udah dilarang lah ormas itu. Begitu ya. Dia bilang, jadi 4, uluhiyah, Allah yang disembah, rububiyah, Allah menciptakan alam semesta dan ngurus, mulkiyah, Allah itu ya raja di raja dan memberikan kekuasaan kepada hamba-hambanya untuk menguasai bumi ini, menerapkan hukum Islam, syariat Islam, gitu. Baru asma wa sifat. Jadi pembahasan-pembahasan ini sebenarnya adalah cabang-cabang dari pembahasan tauhid, iman, akidah, i'tiqad, sama aja. Tadi ya, kalau dibilang uluhiyah, perspektif suratul Ikhlas, surat memurnikan ketauhidan kepada Allah. Ikhlas itu artinya gitu, sama dengan tauhid. Qul huwallahu ahad, katakan Muhammad, Allah itu ahad. Ahad itu maksudnya wahid. Lah, kita uluhiyah, menyembah Tuhan, uluhiyah itu artinya ya ma'budun. Jadi uluhun itu ma'luhun. Ma'luhun itu artinya ma'budun. Uluh, ilah itu artinya ma'bud, yang disembah. Yang disembah ya esa. Jadi situ-situ aja. Kalau kita bilang uluhiyah ya itu sama dengan ubudiyah, peribadatan. Ma'bud itu disebut ahad. Ahad itu wahid, maksudnya tafsirnya ya itu juga Pak Haji. Terus kalau rububiyah, Allah menciptakan alam semesta, ngurusinnya, mengelolanya, ngaturinnya. Itu kemudian surat ya Al-Ikhlas ayat 2, Allahu Somad. Allahu Somad itu Pak Haji ya, ini supaya paham. Ada yang menafsirkannya, tafsir As-Somadu itu ayat 3-nya lam yalid wa lam yulad. Jadi As-Somad itu artinya Allah itu bukan anak yang dilahirkan dari orang tua, artinya Allah itu punya orang tua. Allah juga bukan orang tua yang punya anak.
Itu ada yang mengartikan as-somad itu. As-somad itu tafsirnya ya di ayat 3-nya. Jadi kalau membacanya yang pas, Qul huwallahu ahad. Allah yang kita sembah itu esa. Udah? Tunggal satu. Allahus samadu lam yalid wa lam yulad. Itulah baca yang benar. Disambung ke ayat 3. Allah itu adalah as-somad. Apa as-somad itu? Allah bukanlah orang tua dan Allah juga bukan anak. Allah itu independen, mandiri sendiri aja. Gitu. As-somad juga diartikan Allah itu tempat kita isti'anah, isti'adzah, istighatsah. Minta yang baik, berlindung dari yang buruk, minta sesuatu yang mendesak, artinya tempat bergantung. Zat kita bergantung apa saja. Itu tafsir yang lain. Itu diartikan as-somad itu adalah tauhid rububiyah. Ya memang karena Allah yang menciptakan alam semesta, Dia yang ngasih rezeki, Dia yang ngatur segalanya. Ujung-ujungnya tauhid-tauhid yang uluhiyah, rububiyah, mulkiyah, ubudiyah, asma wa sifat, ujung-ujungnya kalau meninggal di alam kubur enggak ditanya man ilahuka, tapi man rabbuka, bingung lagi jadinya. Padahal yang ditanya man rabbuka itu siapa Tuhan yang kamu sembah. Sementara Rabbun diartikan pencipta, pengelola, yang ngatur, memberi rezeki, menanggung segalanya. Lah, kenapa pertanyaan di alam kubur malah enggak man ilahuka, siapa Tuhan yang kamu sembah? Sebenarnya yang ditanya itu oleh malaikat Munkar dan Nakir, siapa Tuhan yang kamu sembah? Tapi kenapa redaksinya bukan man ilahuka, melainkan man rabbuka? Akhir-akhirnya Pak Haji sama ajalah. Ilahun itu ya Rubbun, ya Rabbun, Ma'budun, sama lah itu semua. Ma'budun, sama lah itu. Allah juga lah itu. Inilah cabang-cabang kajian akidah. Sama aja. Jadi Allah ahad, wahid, ya itu adalah ilah. Ilah itu artinya ma'luh. Ma'luh itu ma'bud, yang diibadahin. Kemudian Allah as-somad itu adalah rububiyah, ar-rabbun. Udah gitu nanti di as-somad dan di ar-rabbun itu ada mulkiyah, kerajaan dan apa semuanya, kekuasaan. Sama aja. Ya, objek yang kita bahas Allah juga. Mau pakai trilogi tauhid, mau pakai sifat 20, ya sama aja. Ini salah satu metodologi saja pendekatan untuk kita kenal Allah, dan apapun ceritanya harus mengesahkan Allah. Gitu aja sebenarnya. Nah ya, wallahu a'lam bissawab. Paham ya Pak Haji ya? Pernah lagi ada tambah Pak RW ada sama? Tadi yang kedua apa Pak Haji nanya ya? Oh ya, hukmiyah, sama juga hukmiyah, sama mulkiyah, ya kekuasaan, penerapan hukum, sama saja. Ya. Perspektifnya mereka sama dengan kita ya, orang sebelah itu. Sebenarnya ini kan metodologi pendekatan saja Pak Haji, untuk lebih menyederhanakan mengenal Allah. Allah itu Tuhan yang disembah, Allah itu menciptakan, Allah itu punya kekuasaan dan Dia titipkan kekuasaan pada kita. Allah itu punya hukum-hukum Islam, syariat Islam tadi yang kita bahas. Kemudian Dia minta kita menerapkan hukum Islam. Gitu aja. Sebenarnya yang mempertentangkan orang yang nggak ngerti, gitu aja saya bilang. Kenapa? Karena orang ini membahas apapun pokoknya Matic itu karena dia orang tua. Matic itu apapun ceritanya merek Honda. Datang anak muda. Matic itu apapun ceritanya Yamaha katanya. Kalau mekanik nggak gitu. Oh kamu nggak bisa ngomong gitu. Kalau mau di head to head, mau apple to apple, lihat komponen dalam. Inilah ribetnya kita belajar fikih tapi nggak belajar yang namanya tarikh tasri, Islamic legislation. Bagaimana ya pengumpulan dalil untuk memutuskan hukum tadi. Kita kan taunya udah motor udah jadi, ribut-ribut. Padahal kalau mau ribut tuh bongkar tuh mesin. Baru head to head, komponen per komponen, sistem kelistrikan, sistem mesin, sistem injektor. Ah, itu baru fair, baru apple to apple.
Kalau mau diributin, itu pun nggak boleh. Gitu pun tetap nggak boleh sebenarnya, nggak boleh jidal-jidal. Orang punya metode, punya ya metodologi pendekatan, ini silakan aja. Jadi tidak ada yang saling bertentangan. Wallahu a'lam. Kita cukupkan ya. Barangkali ada masih ada yang bertanya. Pak Dokter, gimana? Pak Dokter ada yang nanya? Cukup? Cukup. Mas? Mas Agus? Iya. Terima kasih kepada guru kita, Pak Ustaz Khairul Solehana, dan terima kasih juga kepada donatur sarapan kita pagi. Terima kasih kepada jemaah. Insya Allah kita bisa dapat aplikasikan apa yang beliau sampaikan. Berkah buat Pak Ustaz, berkah buat kami untuk mengaplikasikan pola-pola. Tolong ditutup. Iya. Baik, mudah-mudahan kedepannya semakin teredukasi lah kita nih ya, tercerahkan mudah-mudahan. Ini bukan gara-gara saya, rahmat Allah itu, ya. Nah, walaupun mungkin wasilah atau asbabnya saya, tapi bukan itu substansinya. Yang penting mudah-mudahan kita dicerahkan Allah menjadi fakih kita ini terhadap ajaran Islam ini, mudah-mudahan. Mari kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Selawat dan taslim untuk Nabi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin. Penutup semua kegiatan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wal afu minkum wallahul muwaffiq ila sawa'is sabil. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.